يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت صاحبك يوم الجمعة أنشد الإمام ينتو فخذ لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين. رب اهدر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullah yaghfir lakumullah. Wa qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, sebab semua itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini kita telah dianugerahi, kita telah dikaruniai oleh Allah umur panjang sehingga kita dapat menyaksikan bahwa menikmati suasana tahun baru Islam 1446. Dengan demikian umur kita tentu semakin bertambah. Akan tetapi kesempatan hidup kita semakin berkurang. Untuk itu sisa hidup yang Allah berikan, mari kita manfaatkan untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Di samping itu marilah kita introspeksi diri terhadap segala apa yang telah kita lalui. Artinya, seberapa jauh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kemaksiatan kita kepadanya. Adakah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi nilainya, lebih banyak nilainya dibanding dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, atau setara dan lain sebagainya? Mari kita koreksi sendiri-sendiri secara seksama. Lantas bagaimana hasilnya? Namun yang jelas, berapapun nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dianjurkan untuk selalu meningkatkan ketaatan kita dengan memperbanyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Betapapun giatnya usaha kita dalam menjalankan agama, pasti terdapat kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak perintah-perintah agama, pasti ada sebagian yang masih belum bisa kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan dari sekian banyak larangan-larangan agama, pasti sebagian kita masih belum bisa untuk meninggalkan dengan sejauh-jauhnya. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki, kita benahi kesalahan-kesalahan kita. Dan mari kita isi dan kita penuhi kekurangan-kekurangan kita yang ada. Di samping itu juga kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya atas segala dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya, baik sengaja atau tidak sengaja. Baik
karena lupa atau memang sebab siapapun orangnya, apapun jabatannya, kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari yang namanya salah dan lupa. Karena dua sifat itu merupakan ciri khas manusia. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menyatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak dan keturunan Nabi Adam bersalah atau berdosa. Sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa, mereka bertobat atas kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Yang dimaksud tobat di sini tentu taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam firman-Nya kepada kita yang beriman khususnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yaitu pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan penuh penyesalan atas dosa. Kalau kesalahan berkaitan dengan aku, serta mengembalikan hak, kalau memang harus dikembalikan, juga harus disertai dengan penuh agar perbuatan salah tidak kembali terulang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tobat memang mudah di mulut, mudah diucapkan, namun sangat berat untuk diamalkan, untuk dilakukan. Sehingga banyak sekali orang mengatakan saya sudah bertobat, tapi dia tetap berbuat maksiat. Tobat yang semacam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Bukanlah tobat bagi orang-orang yang masih berbuat maksiat atau berbuat jahat. Juga tidak sedikit saya sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sengaja atau tidak saya sengaja, tapi dia tetap berbuat dosa. Itu namanya bukan tobat. Sebenarnya justru
Dia yang demikian itu menghina Tuhannya. Sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi wal mustaghfir minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi rabbih. Orang yang memohon ampun kepada Tuhannya dari perbuatan dosa, namun dia masih tetap melakukannya, maka dia seperti orang yang menghina Tuhannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya? Allah Subhanahu wa taala telah memberi contoh dalam firman-Nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaikal ladzina jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Artinya, dan orang-orang apabila melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan dosa atau zalim kepada diri mereka, mereka berzikir kepada Allah, mereka ingat kepada Allah, lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Tentu tidak ada. Selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengampuni dosa-dosa. Kemudian mereka tidak meneruskan perbuatan keji yang pernah mereka lalui, sedang mereka mengetahui. Nah, mereka itulah mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan ampunan dan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang mengamalkannya. Dari ayat Al-Quran yang telah saya sebutkan menjelaskan apabila kita berbuat kesalahan atau berbuat dosa, segeralah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya, bukan kepada siapa-siapa. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan luar biasa. Oleh karena itu kita jangan khawatir, jangan putus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni
dosa-dosa seluruhnya, baik sengaja atau tidak sengaja. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dari ayat tersebut di atas sangat-sangat jelas bahwa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak terbatas. Kapan saja dan di mana saja kita mengharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberinya. Namun meski demikian jangan sampai kita menunda-nunda untuk mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia hanya sementara, tidak selamanya. Bisa jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Karena sudah sampai ketentuan dan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Artinya setiap umat, khususnya umat manusia, biar gak kemana-mana, mempunyai ajal, mempunyai batas waktu hidup di dunia. Maka apabila telah datang ajal mereka, batas waktu hidup di dunia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapat mengundurkannya sedikit pun dan juga tidak bisa untuk memajukannya. Karena sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sejak kita masih dalam kandungan atau rahim ibunya. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dan selalu waspada dengan memperbanyak memohon rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sebagai umatnya. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Artinya hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku selalu bertobat kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Itu Nabi. Lalu bagaimana dengan kita ini? Oleh karena itu kesempatan hidup atau umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu kita gunakan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyalahgunakan dengan bermaksiat kepadanya. Dengan harapan agar kita termasuk dan tergolong orang-orang yang selamat dan bahagia, baik di dunia lebih-lebih kelak setelah kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyirul muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim. Innallaha kana aliman hakima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhar wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa 'alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi 'adilun Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin lil asyaratil kiram wa an sairi ashabin nabika ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal riba waz zina waz zalasil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khassah wa an sairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar.